Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita berkumpul untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen keuangan. Untuk itu kita akan menjelaskan materi mengenai teori struktur modal. Nah, untuk yang pertama saya persilahkan kepada dari Dwi Ulfa Atjo Faisal untuk menjelaskan apa sih pengertian dari struktur modal. Kepada saudari disilahkan. Pengertian struktur modal. Struktur modal adalah komposisi atau kombinasi dari berbagai sumber pembiayaan yang digunakan oleh perusahaan untuk mendanai aktivitasnya, terutama yang berkaitan dengan investasi dan operasional. Struktur ini mencakup proporsi antara modal sendiri, equity, dan utang debit dalam total pembiayaan perusahaan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Andi Bani Aulia untuk menjelaskan pendekatan dalam struktur modal. Kepada Andi Bani Aulia disilahkan. Baik, saya akan membacakan pendekatan dalam struktur modal. Yang pertama, trade off theory. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan harus menyeimbangkan manfaat dan biaya dari utang. Manfaatnya adalah penghematan pajak atau tax shield, sementara biayanya mencakup risiko kebangkrutan. Yang kedua, pecking order theory. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan memiliki hierarki preferensi dalam pembiayaan. Mereka cenderung lebih memilih pandangan internal atau laba ditahan, kemudian utang, dan terakhir penerbitan saham baru. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Abdurrahman. Kepada saudara disilahkan. Selanjutnya, teori asimetri informasi. Teori ini mengacu pada kondisi di mana manajemen perusahaan memiliki informasi yang lebih baik tentang prospek perusahaan dibandingkan dengan investor. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan struktur modal. Designing teori. Teori ini menyatakan bahwa keputusan keuangan seperti penerbitan saham atau utang dapat memberikan sinyal kepada pasar tentang kondisi perusahaan. Misalnya, penerbitan saham baru bisa diartikan bahwa perusahaan membutuhkan dana tambahan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir saya persilahkan kepada Saudara Ahmad Mubarak. Kepada Ahmad Mubarak disilahkan. Baik, terima kasih. Langsung saja pada lanjutan dari teori tadi, yaitu agency theory approach. Pendekatan ini membahas konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemegang saham atau prinsipal. Struktur modal dapat mempengaruhi bagaimana manajer bertindak untuk kepentingan pemegang saham. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Nah, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa struktur modal adalah kombinasi modal sendiri dan utang yang digunakan perusahaan untuk pendanaan. Beberapa teori utama seperti trade-off theory, pecking order
teori, signalin teori, teori asimetri informasi, dan agensi teori membahas cara menyeimbangkan manfaat dan resiko pembiayaan. Pemahaman teori ini membantu perusahaan menyusun struktur modal yang optimal untuk mendukung stabilitas keuangan. Nah, itulah tadi penjelasan dari kami kelompok 2. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.